Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dewi Oktavianti dan rekan saya Afia Harini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi. Implementasi kebijakan moneter dan fiskal dalam perdagangan internasional di Indonesia. Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro. Kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu kebijakan moneter memiliki tujuan yang pertama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, kesempatan kerja. Lalu yang ketiga, ada kestabilan harga. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbarui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Yang kedua, mengendalikan pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah yang pertama, mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang keenam, sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran. Yang kedelapan, menjaga kestabilan harga barang dan menghindari inflasi. Apa komponen penyusunnya? Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan negara atau pajak sebagai komponen penyusunan kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional hendaknya dilakukan dengan penuh perhitungan, mengingat hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.
Untuk itu, diperlukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam mengatur pelaksanaan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional yang biasa dilakukan pemerintah adalah tarif atau bea cukai, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, politik dumping, dan diskriminasi harga. Kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia menerapkan kebijakan moneter dan fiskal tergantung dari berbagai kondisi perekonomian suatu negara. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk itulah, kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar bisa mengolah perekonomian negara agar tetap terkondisikan. Kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia antara lain adalah kebijakan diskonto, merupakan penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Caranya adalah ketika inflasi mulai terasa mendekat, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Cara ini akan membuat masyarakat untuk tertarik menabung. Kebijakan cadangan kas merupakan kebijakan di mana bank sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Kebijakan kredit ketat yang dilakukan oleh bank umum bisa memberikan kredit tetapi dengan syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan adanya kebijakan ketat ini, peredaran uang bisa diawasi. Kebijakan dorongan modal yang dilakukan dengan bank sentral mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dan lain-lain berupa ajakan kepada bank umum untuk pelaku moneter lainnya. Isinya adalah ajakan atau larangan menahan pinjaman tabungan ataupun melepas pinjaman tabungan. Sedangkan untuk kebijakan moneter di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah pengeluaran dan penerimaan. Berdasarkan teori, dari segi teori, kebijakan fiskal dilihat dari segi non-praktis. Beberapa macam kebijakan fiskal berdasarkan teori adalah
Kebijakan fungsional yang merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang merupakan akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Kebijakan disengaja merupakan cara manipulasi anggaran belanja secara sengaja untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi dua. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan fiskal yang membuat penerimaan dan pengeluaran memiliki nilai yang sama. Dengan kebijakan fiskal seimbang, negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam negeri dan pihak luar negeri, tetapi perekonomian bisa terpuruk jika kondisi ekonomi negara sedang buruk. Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan yang jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibanding jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal surplus merupakan cara untuk menghindari inflasi. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebalikan dari kebijakan surplus, yaitu jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Kelebihan kebijakan fiskal defisit adalah mengatasi kelesuan atau depresi perekonomian suatu negara. Kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kurang. Kebijakan fiskal dinamis merupakan kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang, tetapi dengan sedikit perubahan, yaitu sama besar jumlahnya, tetapi dengan seiring berjalannya waktu, penerimaan dan pengeluaran akan menjadi sama-sama besar. Kebijakan operasi pasar terbuka merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Cara yang dilakukan adalah dengan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau membeli surat berharga di pasar modal. Contoh kebijakan fiskal yang pernah dilakukan di Indonesia adalah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, contohnya seperti penghematan yang diaplikasikan pada pengurangan subsidi. Yang kedua, peningkatan penerimaan negara lewat intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri,
Hasilnya terlihat pada peningkatan rasio pajak non-migas, yang kedua dari sisi pengeluaran negara yaitu rasio belanja negara terhadap produk domestik bruto. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat kebijakan belanja khususnya gaji bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Yang kedua, kebijakan belanja khususnya terkait subsidi BBM dan non-BBM. Yang ketiga, penetapan prioritas alokasi anggaran. Contoh kebijakan moneter yang dilakukan Indonesia pada saat ini, yang pertama, memperkuat koordinasi tim pengendalian inflasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Melakukan intervensi untuk menjaga volatilitas kurs di level yang aman serta melakukan pembelian surat berharga. Yang ketiga, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah. Strategi yang dilakukan adalah dengan mengubah mekanisme. Yang keempat, memperkuat pengelolaan valuta asing dari sisi permintaan dan penawaran. Yang kelima, upaya memperdalam pasar uang. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.